dari Satgas Citarum Harum Sektor 8 ya, Bapak Kolonel ARM Nur Samsudin. Nur Samsudin, maaf ya. Dengan Kang Adiana Frizky dari Media Mata Investigasi Wartawan Muktar. Ya. Sama Bapak Sofiadi dari KSM Paru. Ini kita akan membahas topik Citarum Harum ya Pak ya. Citarum Harum Sektor 8 itu wilayahnya sekitar mana Pak? Sektor 8 Citarum Harum itu wilayahnya dari Jembatan Cilampeni, Kecamatan Margahayu sampai dengan Curug Jombong. Curug Jombong itu ada di Nganjuk, kurang lebih panjangnya 7,8 km. 7,8 panjang ya. Tapi termasuk pendek gitu. Maksud pendek. Itu di kegiatan dari Satgas Citarum Harum. Nah di Citarum Harumnya itu dibuat untuk kegiatan apa? Kita Satgas Citarum Harum itu kegiatannya itu terbagi menjadi dua, kegiatan fisik dan non fisik sebenarnya. Ya. Kegiatan fisik itu diantaranya kita ya, menjaga kebersihan daripada Sungai Citarum itu sendiri sehingga terhindar dari wadah sampah dan limbah yang dikeluarkan oleh pabrik ataupun masyarakat itu sendiri. Kemudian yang kegiatan non fisiknya itu kita melaksanakan pembinaan kepada masyarakat, kepada pelaku usaha, kemudian kepada ormas-ormas yang ada di seputaran sektor saya untuk bersama-sama menjaga jangan sampai Citarum itu menjadi kotor. Syukur-syukur dia mau berbuat mewujudkan kembali Citarum yang harum seperti zaman dahulu. Jadi Citarum Harum ini sekarang udah dijadikan untuk ruang publik ya Pak? Di bantaran Sungai Citarum itu dijadikan ruang publik. Apa seperti itu atau gimana? Jadi pemanfaatan bantaran menjadi ruang publik itu bagian daripada tugas tambahan sebenarnya. Tugas tambahan. Inovasi daripada para dan sektor. Iya. Itu salah satunya di sektor 8 itu memang saya membuat ruang publik yang ramah lingkungan. Iya. Karena apa? Selama ini masyarakat melihat Sungai Citarum ini kan seolah-olah tempat penyelesaian akhir buang sampah, buang sampah. Makanya saya ciptakan ruang publik sehingga masyarakat itu betul-betul datang ke taman itu menikmati keindahan Sungai Citarum dan menjadi fresh lah istilahnya gitu. Berarti sekarang udah bersih ya Pak ya? Secara umum sudah mulai bersih, tetapi masih ada beberapa sektor yang masih butuh penanganan dikarenakan yang pertama adalah ya luasnya sektor dan juga masih ada masyarakat kita yang belum sadar. Sadar, itu membersihinnya dari Satgas apa sama-sama dengan masyarakat? Ada waktu kita membersihkan sendiri, ada waktu kita bersama-sama dengan masyarakat. Yang banyak masyarakat di seputaran bantaran itu yang mereka sudah banyak yang sadar istilahnya. Kalau kita ajak kerja, mereka juga respon. Sudah ini ya Pak ya, sudah apa sih namanya? Udah sadar kalau misalnya lingkungannya bersih, tempatnya enak. Mereka juga lebih enak ya di sana ya. Jadi nongkrongnya lebih enak gitu ya. Kira-kira tapi memang harus kita ajak mereka, kita kasih contoh. Seperti saya membuat taman ini kan saya menciptakan ruang publik yang bersih sehingga masyarakat akan mencontoh. Oh ternyata kalau bersih itu nyaman ya gitu. Ya lah pasti lah kalah. Saya datang ke sana kebanyakan muda mudi atau apa gitu kan? Semua golongan. Ya. Fasilitasnya ada di sana sudah tersedia apa aja Pak? Yang kita buat fasilitasnya itu yang pertama jogging track, kemudian ada tempat duduk santai, ada tempat bermain dari mulai ayunan, jungkir-jungkir, kerosokan dan mainan yang lainnya. Kemudian ada spot selfie. Karena sekarang kan kita kasih spot selfie, love spot selfie. Makanya kekinian banget ya. Kita mengikuti masyarakat, mengikuti keinginan lingkungan. Kemudian ada juga
Saya buat lukisan mural, panjangnya kurang lebih 20 meter dengan tinggi 4 meter, kemudian dasarnya 3,5 meter. Apa kawasan itu termasuk aman kalau misalnya buat anak-anak? Kan kalau misalnya anak-anak tuh kan mainnya ada gimana ya Pak ya, ngotah lah kalau misalnya kata orang Sunda ya. Itu udah aman nggak Pak? Apa misalnya tiba-tiba ada anak yang nyemplung ke sungai, ke bawah hanyut kan? Alhamdulillah, kalau Taman Ikon Sektor 8 itu kita buat bukan di pantaran tapi di sepadan. Jadi kalau kita bicara tentang sungai, itu pinggiran sungai itu namanya pantaran. Kemudian setelah pantaran itu ada di atasnya lagi adalah sepadan. Nah kita buat tamannya itu di sepadannya, sehingga dengan sungai itu masih sekitar 20 meter. Oh iya, jauh ya. Sehingga masih aman. Jadi hanya untuk pemandangannya sungai gitu ya Pak ya. Alhamdulillah, jadi kalau bermain di Taman Ikon Sektor 8 itu terlihat jelas sungai. Tapi kan Pak kalau 20 meter anak-anak masih bisa lari Pak. Kebetulan untuk dari sepadan ke pantaran itu cukup curam, sehingga mereka juga dengan sendirinya sudah membatasi diri, tidak mungkin akan turun ke bawah. Tidak akan itu yang memacu adrenalin untuk coba-coba gitu. Selama ini tidak ada. Ini nggak ada yang meskipun di sana banyak tentara kan biasanya anak-anak militer tuh kan ini ya Pak, memacu adrenalin banget, berani-beranian gitu. Tapi sejauh ini ya, 5 bulan taman ini kita buat sambil berjalan tidak ada, dan kebetulan juga kita selalu mengawasi 1 kali 24 jam karena ada posnya juga. Ada posnya ya. Air nggak naik ya Pak, nggak banjir jadinya. Air cuma sampai di pantaran. Sampai di bantaran ya, nggak ada debit yang lebih naik lagi ya. Alhamdulillah kalau gitu ya Pak. Kan itu sampahnya udah nggak ada mungkin ya, jadi naiknya juga nggak terlalu tinggi. Kalau sampah ada, masih tetap ada karena masyarakat di hulu, di daerah hulu itu kan ya mereka kesadaran untuk hidup bersih, kesadaran untuk merawat lingkungan ini kan masih butuh perhatian, sehingga masih ada laporan buang sampah di sungai. Masih banyak, tapi nggak ada kasur kan ya. Kalau kasur ya akhir-akhir ini kita sudah nggak menemukan, tapi beberapa bulan yang lalu pas air besar itu ada tempat tidur lewat, ada iya karena kan kalau di Bandung tuh kan rata-rata gitu ya, kalau misalnya ada sungai itu yang di belakangnya rumah-rumah penduduk selalu ada kayak bantal, kasur, sofa kayak gitu-gitu. Itu udah ada yang ngangkut atau? Kalau sampah yang sudah seperti itu biasanya orang tidak mau ngangkut, ya terpaksa kita angkat, ya kita timbun gitu. Ditimbun. Iya. Tapi kan kalau ditimbun kan merusak lingkungan juga. Paling dibakar. Setelah dibakar baru distribusinya bukan organik, jadi nggak bisa jadi bumbu, benar nggak ya? Cukup repot. Iya. Ini kan sampah ini kan ya ada bagiannya tersendiri yang seharusnya merawat, tapi kan karena keterbatasan operasional, keterbatasan sarana angkut, sehingga terjadi penumpukan sampah. Kalau sejauh ini peran pemerintah dalam pengadaan Taman Citarum Harum ini seperti apa Pak? Mereka ikut berkontribusi atau? Peran pemerintah melalui program Satgas Citarum ini untuk masalah pembuatan taman, ada beberapa tempat yang disupport oleh pemerintah. Seperti contoh ada yang di sektor yang di Kota Bandung ini, sektor 22 itu disupport oleh pemerintah. Ada beberapa tempat juga yang hasil inovasi daripada para sektor dengan menggandeng masyarakat. Sehingga kalau dibilang swadaya murni tidak, tetapi peran serta masyarakat, peran serta pelaku usaha itu ada. Akhirnya terwujudlah taman. Menuju taman itu yang tidak merusak lingkungan, malah menambah asli lingkungan ya. Ya, masyarakat mengakui bahwa dengan adanya taman itu mereka merasa nyaman dan mereka merasa mendapatkan sebuah pembelajaran. Ternyata yang tadinya kumuh setelah dipoles menjadi indah, menjadi bagus, menjadi nyaman untuk di tempat santai. Lebih ini ya, mereka santai juga lebih enak ya.
ada himbauan nggak sih kalau misalnya di sana, kalau misalnya orang-orang yang di sana ini tolong dong buang sampahnya mana gitu, apa mereka udah sadar sendiri tempat sampahnya jauh, mau jalan kaki ke rumah sampah gitu. Kalau di taman ikon yang kita buat Iya. sudah kita siapkan drum-drum sampah. Ya. Ada sekitar 10 titik. Mm-mm. Kemudian himbauan-himbauan secara tertulis kita tempel di pohon, kita tempel di atas rumput. Himbauan dari mulai dilarang menginjak rumput, buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian di Taman Ikon Sektor 8 ini kebetulan sering dimanfaatkan oleh anak-anak sekolah. Nah, kesempatan itulah kita manfaatkan. Mereka sebelum masuk, mereka kan gratis. Iya. Sehingga begitu masuk itu kita kumpulkan dulu. Kita berikan pencerahan tentang menjaga kebersihan. Terus kita praktekkan dari ujung dia jalan besar, ambilin plastik, ambilin ini, buang di tempat sampah yang Buang ada. semua. Itu sebenarnya multifungsi. Iya. Simbiosis mutualisme ya, maaf. Jadi saya bisa menyampaikan pesan dari program pemerintah tentang belajar hidup sehat, Iya. belajar hidup bersih, dan lingkungan saya jadi bersih, dan mereka juga merasa teredukasi gitu. Jadi mereka udah diajarin ya, ini sampah organik masuknya sini, sampah yang ini masuknya sini, sampah yang ini masuknya Ya, sini. kita ajarkan bahwa ini yang organik drumnya berbeda warnanya. Iya. Kalau yang non organik warnanya berbeda juga. Gitu. Bagus ya Pak ya. Jadi Ya. dari sejak dini ya Pak ya, jadi kan lama-lama kesini-sini makin bersih ya. Alhamdulillah, pokoknya setiap ada datang dari sekolahan, kalau itu kelasnya misalkan dari mulai PAUD sudah ada. Kalau yang datang PAUD ya kita berikan contohnya mengutin sampah yang paling gampang. Terus ada juga yang dari tingkat SD itu bahkan mereka membawa bibit tanaman. Ya kita ajarkan cara mereka menanam gitu. Ini ada inspirasi dari mana Pak itu bikin taman di situ, bikin kegiatan buat masyarakat di situ? Saya melihat beberapa tempat itu di Kota Bandung, nggak usah jauh-jauh ya. Di Kota Bandung ini kan Bapak Gubernur ini kan Ya. orang teknokrat ya, jadi Ya. di setiap tempat yang kumuh dirubah menjadi bagus. Nah dari situlah saya bisa belajar juga, dan kebetulan kita juga pernah sekolah di luar juga pernah saya melihat tidak ada tempat yang kosong yang akhirnya menjadi tempat sampah, tapi justru dimanfaatkan di sudut-sudut mati itu dijadikan taman. Nah dari situ saya berangkat, saya ingin membuat sebuah taman. Awalnya hanya jogging track yang saya buat Ya. itu. Tapi saya berpikir tidak semua masyarakat itu membutuhkan jogging track untuk lari. Ya. Mungkin ada yang sekedar datang hanya untuk melepas lelah dan sebagainya. Akhirnya berubah fungsi dari jogging track, saya tambah dengan spot selfie, saya tambah dengan mainan anak-anak. Ternyata makin hari makin banyak yang hadir. Saya tambah lagi lukisan mural sebagai media edukasi. Nah dari situ sebenarnya. Tapi itu tidak merusak ruang hijau ya Pak ya? Untuk ruang hijau tetap kita pertahankan. Iya. Bahkan sudah mulai kita tanam tanaman yang lain, manakala tanaman yang sudah tua itu nanti mati, sudah ada penggantinya. Oh jadi sudah ada regenerasi. Ada replanting. Ya. Sudah mulai ya Pak ya? Sudah coba. Jadi kalau ke sana teduh-teduh aja ya Pak ya? Alhamdulillah dari pagi sampai sore itu teduh. Ya kalau toh jam 12 itu relatif agak panas wajar karena cuaca kan sudah, matahari sudah persis di atas kepala kita. Jadi kalau misalnya coba sama Kang Rizky ya, Kang Rizky itu membuat konten YouTube. Nah, jadi di sektor 8 itu ada event atau lomba ya Ya. terkait pembuatan konten vlog. Jadi syaratnya itu gampang, nggak perlu apa-apa, yang penting cuma punya akun YouTube aja. Punya akun Iya. YouTube. Hadiahnya bisa sampai jutaan. Itu sponsorinnya sama siapa? Hadiahnya. Kan kalau misalnya hadiahnya Ada sama siapa? langsung balik. Kalau yang perlu kita perlu tahunya tentang kegiatan itu tentang apa, tujuannya kemana, Iya. apa yang ingin dicapainya, ya
tentang sumbernya, terus siapa aja yang bisa ikut, kan itu yang penting. Ya kalau soal peserta itu apa, gitu. tidak ada patokan ya, siapa aja boleh ikut. Siapa aja boleh ikut. Peserta itu. Jadi tujuan membuat konten ini atau lomba itu untuk sekedar publikasi aja, memberikan luas terkait taman ikon sektor 8.